Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, mata kuliah motor aktuator. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Oke, anggota kelompok kami ada Alia Din Aziza, ada Hilda Sri Wilujeng, ada Grace Christine, ada Aida Isma, dan ada Carika Putri Saini. Langsung saja, next. Nah, untuk daftar isinya kita ada desain kasus 1, lalu ada analisis kasus 1, desain kasus 2, dan juga analisis kasus 2. Next. Lalu untuk desain kasus satunya yaitu kita mengambil lengan robot pick and place. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Next. Ini adalah gambar-gambar lengan robot pick and place. Lalu selanjutnya, next. Lalu ada desain skematik kasus 1, menampilkan antar muka kontrol untuk lengan robot industri yang dirancang dengan fokus pada pemantauan posisi dan status operasional. Komponen visual utama adalah ilustrasi lengan robotik di dalam bingkai yang berfungsi sebagai representasi fisik dari pergerakan perangkat di lapangan. Di sisi kanan gambar terdapat 7 lampu indikator berbentuk lingkaran yang disusun secara vertikal yang kemungkinan besar mempresentasikan status tiap sendi atau parameter sensor tertentu dari robot tersebut. Untuk bagian kontrol terdapat tombol run berwarna hijau untuk memulai pergerakan, tombol tahan berwarna merah untuk menghentikan atau menjeda operasional, serta sebuah layar digital yang menampilkan angka -99999 sebagai indikator nilai koordinat atau data numerik real time dari sistem. Selanjutnya, next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah pemrograman sendiri. Jadi di sini tuh ada ladder diagram yang dimana program itu diawali dengan kotak input 0,00 yang berfungsi sebagai pemicu awal sistem untuk memulai seluruh proses kerja pada rangkaian kontrol. Nah, ketika input itu aktif, instruksi set W0,00 akan bekerja untuk mengaktifkan bit internal W0,00 sehingga kondisi on ini dapat tersimpan meskipun tombol input sudah dilepas. Kemudian fungsi setnya itu digunakan sebagai memori atau pengunci agar sistem itu tetap berjalan tanpa perlu menekan tombol secara terus-menerus selama proses berlangsung. Dan fungsi dari bit internal W0,00 sendiri itu untuk menjalankan instruksi-instruksi lain pada ladder diagram sehingga alur kerja program itu dapat berlangsung secara otomatis. Kemudian pada bagian berikutnya itu ada kotak input 0,01 yang dihubungkan dengan instruksi CJP 510 dan 0 atau yang biasa disebut itu conditional jump, yaitu untuk mengatur alur eksekusi program pada PLC. Nah, instruksi ini tuh bekerja dengan cara melompati bagian program tertentu menuju nomor jump dan 0 ketika kondisi input yang diberikan ini bernilai aktif atau true. Nah, penggunaan metode jam ini bertujuan agar dapat melewati proses sehingga tidak diperlukan waktu scanning program lagi dan program itu bisa jadi cepat dan efisien. Nah, area yang dilewati ini itu diakhiri menggunakan instruksi JME 005 dan 0 yang berfungsi sebagai penanda akhir dari proses lompatan program. Nah, ketika bit internal W,00 dalam kondisi aktif, PLC ini akan menjalankan instruksi pembanding sama dengan 300 dan instruksi shift register atau SFT 10 sebagai proses pengolahan data. Nah, instruksi ini digunakan untuk membandingkan isi data pada Word 100 dengan nilai 0 sehingga dapat menentukan apakah kondisi compare itu bernilai true atau false. Nah, apabila hasil perbandingan menunjukkan nilai yang sama, maka kondisi compare ini akan aktif dan memungkinkan proses berikutnya dijalankan oleh sistem. Instruksi SFT 010 ini berfungsi untuk menggeser data bit pada register secara berurutan di dalam Word 100 setiap kali menerima pulsa clock dari sistem PLC. Bisa next slide.
Nah, kemudian program ini tuh juga memanfaatkan yang namanya P1S yang merupakan clock internal PLC dengan periode pulsa otomatis setiap 1 detik. Sebagai apa? Yaitu sebagai pemicu proses shifting dan juga counting pada sistem. Nah, pulsa dari clock internal tersebut digunakan agar proses penggeseran data pada Word 100 dapat berlangsung secara teratur sesuai interval waktu yang ditentukan oleh sistem PLC-nya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kontak 100,07 atau bitnya yang digunakan untuk membaca kondisi bit ketujuh dari Word 100. Kemudian ada instruksi CNT 0000 itu akan mulai menghitung jumlah pulsa yang masuk ke dalam counter. Nah, counter yang digunakan sendiri itu memiliki nilai preset hashtag 3 sebagai output counter C0000 akan aktif setelah menerima 3 kali pulsa dari sistem clock internal PLC. Nah, pada bagian akhir program itu terdapat instruksi pembanding juga, yaitu kurang dari 320 yang digunakan untuk memeriksa apakah isi Word 100 itu lebih besar daripada 0, dan apabila kondisi tersebut itu benar serta bit W0,00 tetap aktif, maka output 101,00 akan menyala untuk mengaktifkan perangkat luar seperti lampu indikator, motor, maupun aktuator yang digunakan. Seperti itu. Bisa next slide. Nah, pada slide ini tuh ditampilkan simulasi sistem menggunakan PLC 247. Saat tombol run ditekan, sistem akan mulai bekerja secara otomatis dan lengan robot bergerak sesuai program yang telah kita buat. Nah, selanjutnya data pada shift register akan bergerak setiap menerima pulsa clock selama 1 detik. Kemudian, bit tertentu akan dibaca oleh counter untuk menghitung jumlah proses yang terjadi. Hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan pada display angka di sisi kanan, sedangkan lampu indikator menyala sebagai tanda bahwa proses itu sedang berjalan. Ketika nilai counter sudah mencapai batas yang ditentukan, output sistem akan aktif sehingga proses dapat berhenti atau berpindah ke tahap berikutnya. Selain itu, terdapat tombol tahan yang berfungsi untuk menghentikan sementara proses kerja sistem apabila diperlukan. Bisa next slide? Nah, ini tuh hasil simulasi yang telah kita buat. Pada perancangan alat ini, PLC Omron CP1E digunakan sebagai pengendali utama karena stabil dan sesuai dengan program ladder diagram yang dibuat. Untuk penggerak digunakan motor servo atau silinder pneumatik sesuai kebutuhan sistem. Kemudian sensor fotoelektrik atau proximity digunakan untuk mendeteksi objek secara otomatis. Sistem juga menggunakan power supply 24 volt DC sebagai sumber tegangan utama, sedangkan display 7 segment atau HMI digunakan untuk menampilkan hasil proses. Selain itu, rangka alat ini dibuat dari aluminium profile atau besi hollow agar kuat dan mudah dirakit menjadi sistem otomatis. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah desain kasus kedua kami, yakni sistem konveyor otomatis. Nah, berikut adalah tampilan dari implementasi dari sistem konveyor otomatis di skala industrial. Selanjutnya, berikut adalah desain skematik kasus 2 kami, yakni desain antarmuka pengguna atau human machine interface, yakni konveyor otomatis yang dirancang untuk mengintegrasikan visualisasi mekanis dengan kontrol operasional yang intuitif. Pada bagian atas terdapat representasi fisik jalur produksi yang mencakup motor penggerak,
Lalu pada area poin 1, yakni sebelah kiri, yakni merupakan titik awal, dan adapun jalur konveyor dan poin kedua sebagai area tujuan. Sistem ini dilengkapi dengan dua sensor utama, yaitu sensor 1 dan juga sensor 2 yang dimana fungsinya adalah sebagai pemantau posisi objek secara real time di sepanjang lintasan. Sementara itu, pada bagian bawah dikhususkan untuk panel kendali yang terdiri dari tombol start dan stop untuk navigasi sistem, serta lampu running indication dan finish indication yang berperan sebagai umpan balik visual untuk menunjukkan status aktif maupun penyelesaian siklus kerja. Tata letak ini memastikan operator dapat memantau keterkaitan langsung antara perintah yang diberikan dengan pergerakan fisik barang secara efektif dan aman. Selanjutnya, berikut adalah logika pemrograman dan operasional sistem pada konveyor otomatis milik kami. Program ini menjelaskan mengenai pemrograman untuk mengontrol seluruh siklus kerja konveyor secara otomatis. Proses dimulai ketika operator menekan tombol start yang akan mengaktifkan motor utama melalui instruksi keep, di mana motor akan tetap menyala hingga tombol stop ditekan. Begitu sistem aktif, jalur konveyor akan berjalan secara otomatis saat sensor 1 mendeteksi keberadaan benda dan akan terus mengunci posisinya hingga benda tersebut mencapai sensor 2. Kemudian, ketika benda menyentuh sensor 2, maka konveyor akan otomatis berhenti bekerja, sementara lalu lampu finish indication akan menyala sebagai tanda berakhirnya proses. Bersamaan dengan itu, timer akan mulai menghitung mundur selama 2,5 detik, yakni ditandai dengan adanya set nilai pagar 25, lalu setelah durasi waktu habis, kontak timer akan memutuskan aliran listrik pada indikator selesai dan mereset siklus secara otomatis sehingga sistem kembali ke kondisi siap untuk memproses. Selanjutnya, baik, untuk selanjutnya itu ada simulasi pada PLC 247 untuk konveyor sendiri. Prosesnya bakal dimulai ketika tekan tombol start dan akan mengaktifkan motor penggerak dan menyalakan lampu running indication berwarna merah sebagai tanda sistemnya itu berada dalam mode operatif. Dan ketika seluruh objek akan terdeteksi oleh sensor 1, maka konveyor akan mulai bergerak membawa objek tersebut dari poin 1 menuju ke poin 2. Dan selama pergerakan berlangsung, sistem pengunci atau launching itu akan memastikan konveyor bakal tetap berjalan meskipun objeknya itu sudah melewati jangkauan sensor 1. Dan begitu objek mencapai ujung jalur dan memicu sensor 2, konveyor secara otomatis itu akan berhenti bergerak untuk memposisikan objek tepat di poin 2. Dan pada saat yang sama nanti lampu finish indication-nya bakal berwarna hijau atau akan menyala, dan timer internal itu akan mulai menghitung mundur selama jeda waktu yang ditentukan sesuai dengan program yang dibuat, yaitu 2,5 detik. Dan setelah durasi timer yang berakhir, nanti lampu indikatornya bakal selesai dan akan padam secara otomatis, dan itu akan menandakan bahwa itu siklus pemindahan barang telah tuntas dan sistem kembali ke posisi yang standby. Oke, bisa balik ke slide lagi. Bisa di next saja. Dan untuk rancangan alat secara nyata di sini diwujudkan dengan kami sendiri memanfaatkan kardus sebagai struktur utama dari lintasan yang dipotong sesuai dengan bentuk yang dibutuhkan, dan sistem penggeraknya itu menggunakan motor gear yang dihubungkan ke sabuk konveyor untuk menghasilkan putaran stabil, di mana kecepatannya bakal disesuaikan secara manual melalui potentiometer. Dan sumber energi dari sistem ini tuh dari baterai yang dialirkan melalui kabel DuPont sebagai penghubung antar komponennya. Dan untuk sistem kontrolnya sendiri itu ada switch yang digunakan sebagai saklar manual untuk perintah start dan stop. Sementara ada transistor juga yang digunakan untuk sebagai saklar elektroniknya yang mengatur arus menuju motor berdasarkan input yang bakal diterima. Dan kombinasi dari komponen itu bakal menciptakan prototype konveyor sederhana yang
namun secara fungsional itu sesuai dengan prinsip mekanisme dari conveyor untuk secara aslinya. Mungkin bisa dibuka videonya. Dan berikut merupakan hasil dari conveyor sederhana yang telah kami buat untuk alat shading. Bisa Ines. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Mungkin dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, aku persilakan. Tanya boleh? Boleh. Oke, pertama aku mau nanya, apa sih alasan utama kalian ngegunain sistem otomatis basis PLC pada perancangan lengan robot dibandingkan sistem kontrol manual? Thank you. Oke, thank you for the question ya. Jadi aku izin jawab. Nah, alasan kita gunain sistem otomatis berbasis PLC ini, soalnya tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan juga kestabilan kerja alat. Nah, PLC ini soalnya mampu mengontrol gerakan lengan robot secara otomatis sesuai program yang telah dibuat sehingga proses kerja itu jadi lebih cepat dan ngurangin kesalahan manusia juga. Nah, selain itu, PLC itu kayak lebih mudah dikembangkan gitu, terus juga tahan terhadap gangguan listrik, serta cocok digunakan untuk sistem industri, soalnya mampu kayak bekerjanya itu terus-menerus dengan performa yang stabil. Apakah menjawab? Oke, makasih buat Alicia yang udah nanya. Buat teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Aku izin bertanya, mengapa pemilihan baterai itu harus sesuai dengan spesifikasi tegangan motor gear? Apa yang terjadi kalau misalnya logika kontrol daya baterai itu mulai meremah? Oke, aku izin jawab. Pemilihan baterai itu harus sesuai dengan tegangannya, tegangan motor gear, agar motor gear memiliki tenaga yang cukup untuk memutar sabuk konveyor. Kalau baterai terlalu lemah, motor itu nggak akan kuat mengangkat beban barang. Begitu juga kalau misal baterai terlalu kuat, motor dan transistor bisa cepat panas atau terbakar. Intinya, tegangan yang pas memastikan motor bekerja stabil dan awet. Jika daya baterai mulai melemah, logika kontrol akan terganggu karena kecepatan motor melambat secara drastis. Hal ini menyebabkan objek terlambat sampai di tujuan, sehingga tidak sinkron dengan timer yang sudah diatur dalam program. Akibatnya, lampu indikator bisa saja sudah mati padahal barang belum sampai di titik akhir. Selain itu, arus yang lemah juga bisa membuat transistor gagal bekerja sebagai saklar sehingga alat sering macet atau berhenti tiba-tiba di tengah proses. Apakah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Sama-sama. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang udah bertanya. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya.